Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dikumpulkan di sini di dalam virtual Vicon ini dalam rangka menyampaikan pasca observasi Bapak Satria dan Pak Febran dalam melaksanakan supervisi akademik di hari Selasa kemarin. Dan semoga saja langkah kita ini nanti bukan hanya kita mencari sebuah kelemahan, tetapi ini adalah sebagai evaluasi diri kita dalam meningkatkan proses pembelajaran itu. Di sini sebelum kita mulai, Bapak Satria dan Pak Febran sehat semua? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di hari ini nanti Pak, kita dalam sistem pasca observasi itu ada beberapa agenda yang nanti kita akan coba. Yang pertama, nanti kita akan mencoba melihat tayangan ulang pertama dari Pak Febran dulu. Nah, setelah itu Pak Satria. Nah, setelah Pak Febran kita sudah tayangkan, kita observasi sama-sama, kita evaluasi sama-sama, baik dari Pak Satria dulu memberikan masukannya, dan nanti juga saya akan memberi masukannya gitu. Nah, setelah itu baru Pak Satria. Itu ya. Jadi untuk pertama kita mulai dari videonya Pak Febran yang mengajar di kelas 12 IPS 3 ya. Di IPS 3. Nah, terus nanti kita coba analisis bersama berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan sama Pak Febran, dan kita coba menganalisisnya di dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, sebentar saya akan coba ambil videonya dan semoga saja bisa melihat semuanya. Bisa dimulai ya, ini silahkan nih tayangan dari Pak Febran. Silahkan dicermati, dipahami. Bapak Satria, bisa di Febran sama-sama menyimak ya dari kegiatan ini, dan kita nanti evaluasi bersama. Iya Pak, siap Pak. Siap.
Ih,
Terima kasih. Tadi sudah ada tayangan dari Pak Febran. Saya ucapkan terima kasih Pak Febran sudah melakukan kegiatan observasi di kelas, melaksanakan pembelajaran di kelas, dan saya sudah observasi. Nah, jadi kita di sini sama-sama mencoba menganalisis, mungkin ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan kegiatan ini. Jadi nanti kita akan lihat dari kegiatan pendahuluannya, terus kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Mungkin untuk yang pertama Pak Satria, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Febran. Monggo, silahkan. Silahkan, Pak Satria Mas ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak sebelumnya waktunya sudah diberikan ke saya untuk tadi melihat proses pembelajaran tatap muka dari Pak Febran. Secara garis besar, pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan oleh Pak Febran cukup bagus Pak. Terkait dengan awalnya sesuai dengan protokol, apalagi sekarang kita menghadapi masa pandemi, kita juga dituntut untuk alhamdulillah kita bisa tatap muka, protokol dijalankan, terus kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Febran pun sudah sesuai topoksinya, urutannya juga sudah baik dari pembukaan bahkan sampai tadi ada interaksi dengan siswa. Cuma ada sedikit tambahan dari saya Pak Febran juga. Kalau bisa Pak Febran untuk kegiatan pas waktu menerangkan, coba Pak Febran juga berinteraksi dengan siswanya Pak. Itu aja Pak tambahannya, tapi untuk keseluruhan bagus ya Pak. Pak. Ya. Terima kasih atas masukannya Pak Satria. Nah, sekarang Bapak yang akan menyampaikan. Jadi alhamdulillah seperti yang disampaikan sama Pak Satria tadi, bahwasanya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Febran itu sudah sesuai dengan runtutan dari proses kegiatan, dan alhamdulillah juga dia sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan RPP. Nah, tetapi di sini perlu adanya sebuah penekanan-penekanan. Itu yang pertama untuk sebagai evaluasi Pak Febran. Jadi di pas waktu pendahuluan diharapkan pas waktu pembukaan apersepsi itu Pak Febran harus berdiri dan nantinya bisa di tengah-tengah itu memberikan masukan kepada siswanya. Nah, terus yang kedua di kegiatan inti juga di dalam proses pembelajaran juga tolong dilibatkan beberapa siswa, dan dilihat tadi hanya 1 atau 2 siswa yang bertanya, yaitu salah satunya tadi kulihat ada Marwan, dan diharapkan nanti untuk kedepannya libatkan semua dalam kegiatan ini. Tetapi secara cakupan yang lainnya sudah bagus, karena di situ bisa dilihat bahwasanya dan dari segi pendekatan metode pembelajaran juga sudah diterapkan, karena Pak Febran sudah menggunakan media pembelajaran di kegiatan pembelajaran ekonomi itu. Dan diharapkan juga di pas waktu kegiatan di penutup, diharapkan Pak Febran juga memberikan tugas kepada anak untuk dikerjakan dan nantinya sebagai penguatan di materi berikutnya. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin sebelum kita masuk ke Pak Satria, mungkin ada masukan lagi dari Pak Febran. Silahkan. Ada? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk yang pertama itu Pak Satria yang sudah melihat video pembelajaran tadi. Nah, jadi memang masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Mungkin masukan dari Pak Satria tadi termasuk bagus Pak, mungkin saya juga masih kurang juga hanya dalam penayangan video, mungkin dalam pemaparan ke siswanya agak sedikit terkurangi karena fokus ke video. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya akan coba saya perbaiki di bagian untuk
kegiatan inti yaitu menerangkan ke siswa untuk melibatkan siswa dan lain-lain. Nah, lalu Pak, yang kedua masukan dari Bapak tadi Pak, banyak sekali memang kekurangannya Pak dari bagian pendahuluan sampai ke penutup. Nah, dari pendahuluan tadi mungkin yang Bapak kasih masukan ataupun saran di untuk proses-proses selanjutnya saya akan coba terapkan lagi Pak kekurangannya Pak, karena mungkin masih di pertama dalam proses supervisi di semester ini Pak, jadi mungkin masih banyak kekurangan, nanti akan saya benahi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, lalu untuk kegiatan inti dan menutup, tadi masih kekurangan dalam pelibatan siswa hanya ke individu-individu tertentu, nanti saya akan buat kelasnya lebih aktif lagi ke depannya, biar tidak hanya fokus ke satu atau dua orang. Nah, lalu di penutup memang kemarin mungkin masih kekurangan saya untuk tidak ada penugasan di pertemuan selanjutnya, karena saya kemarin hanya langsung untuk menyiapkan materi ke pertemuan berikutnya. Nah, nanti untuk di pertemuan berikutnya saya akan selalu kasih penugasan untuk siswa biar materi yang sudah disampaikan bisa terus diingat atau dipelajari lagi siswa di rumah. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Febran yang sudah memberikan paparannya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu yang sudah memberikan kontribusinya dalam pembelajaran untuk kita semuanya. Nah, yang berikutnya kita akan lihat kegiatan kita. Jadi biar suasana dalam proses pembelajaran kita, apa yang kita tonton itu bagus, mungkin untuk sementara di mute dulu, nanti biar tampilan suaranya bisa terdengar di kegiatan itu. Jadi lebih ini. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu kita akan melihat video dari Pak Satria, ya, Pak Satria, di mana Pak Satria ini mengajar di kelas 11 IPA 2 ya Pak ya kemarin. 11 IPS 2. Nah, 11 IPS 2. Nah, ini ada beberapa yang nantinya saya akan tampilkan, dan IPS IPS 1. Nah, silahkan di sini kita lihat tayangannya dari hasil video pembelajaran atau akademik. Kami silahkan untuk bisa nih. Kalau nanti suaranya kedengar bisa disampaikan ke saya. Terima kasih, selamat menikmati.
Demikian tadi penampilan atau sajian dari Pak Satria yang melakukan pembelajaran di kelas yang materinya adalah pembelajaran sosiologi. Jadi kami silahkan Pak Febran ya bisa memberikan masukan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sama Pak Satria. Nah, kami persilahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, dari tayangan pembelajaran yang dilakukan Pak Satria di kelas 11 IP1 Pak, sudah kita simak sama-sama. Sudah secara keseluruhan pembelajaran dilakukan sudah baik Pak, sudah sesuai dengan protokol kesehatan di era pandemi ini. Dari mulai face shield dan lain-lain, siswa juga sudah jaga jarak, situasi kelas juga sudah kondusif Pak. Nah, lalu untuk dari kegiatan pembelajaran, nah secara keseluruhan dari bagian pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Satria. Namun mungkin Pak sedikit masukan ataupun saran untuk pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Satria. Nah, untuk di bagian pendahuluan tadi Pak, entah mungkin keterbatasan video atau apapun yang tidak terekam, jadi mungkin sebelum menyampaikan materi lebih ada baiknya itu untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu, sehingga anak-anak bisa paham materi itu, nanti tujuan pembelajarannya yang harus dicapai anak itu apa. Nah, lalu yang kedua Pak, dari interaksi yang dilakukan di kelas sudah baik sekali, sudah siswa aktif untuk bertanya maupun pembelajarannya sudah interaktif Pak. Nah, namun mungkin Pak saran Pak, kalau ada siswa yang bertanya dijawab oleh guru, sebaliknya juga kalau guru bertanya dijawab oleh siswa, mungkin lebih baiknya kita kasih penghargaan ke siswanya Pak, sehingga dengan minimal tepuk tangan atau apa, sehingga siswa yang menjawab agak termotivasi lah Pak untuk di proses pembelajarannya Pak. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya untuk di proses kegiatan pembelajaran Pak Satria Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Febran yang sudah memberikan penguatan kepada Pak Satria. Nah, terus yang berikutnya dari saya, secara dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, itu sudah dilaksanakan semua berkaitan dengan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya baca di sini. Nah, yang perlu ditekankan benar dengan apa yang disampaikan Pak Febran tadi saat menyampaikan persepsi Pak Satria itu harus dijabarkan lebih up to date lagi berkaitan dengan materi itu. Nah, terus yang berikutnya untuk yang di materi saya memberikan saran kalau bisa, karena ini materinya tadi apa ya Pak berjudul materinya mobilitas sosial Pak. Mobilitas sosial, karena saya lihat di pembelajaran Pak Satria itu kan udah Bapak siapkan Infokus sama ada komputernya. Mungkin sebelum Bapak paparkan materinya, mungkin ada semacam 5 menit atau 10 menit itu Anda menayangkan sebuah film dokumenter yang berkaitan dengan masalah kaitannya dengan Bapak sajikan itu malah lebih terkenal lagi. Nah, itu. Nah, terus yang berikutnya di kegiatan penutup Bapak sudah memberikan penguatan kepada siswanya untuk menyilahkan Bapak beri pertanyaan. Tetapi saya lihat tadi di video itu benar kata Pak Febran tadi, juga pas waktu siswa Bapak beri pertanyaan, harusnya juga si siswa itu menjabarkan apa yang udah digambarkan tadi. Jadi harapannya itu. Jadi pas waktu dia gambar diagram apa-apa itu, jadi nanti bisa disampaikan untuk sebagai penguatan dan memberikan peran aktif interaksi antara siswa dengan guru dan nanti siswa dengan siswa dalam keaktifan pembelajaran. Nah, mungkin itu. Selain itu, nah mungkin Pak Satria bisa menambahkan lagi berkaitan dengan apa yang menjadi pembelajaran Bapak. Kami persilahkan.
Ya, silakan Pak Satria. Ya, Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Tadi sudah dapat masukan dari Pak Febran tentang tujuan pembelajaran serta adanya penghargaan kepada siswa ketika kita sudah berinteraksi atau tanya jawab dengan siswa. Sebelumnya terima kasih Pak Febran dan Pak Hasan juga memberikan masukan yang nanti kedepannya insya Allah akan saya perbaiki. Saya sadar bahwa pembelajaran saya masih belum sempurna lah Pak. Tapi untuk masukannya insya Allah kedepannya akan saya perbaiki Pak. Itu aja Pak. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita ini, saya simpulkan Pak Febran dan Pak Satria di sini saya ucapkan terima kasih. Apa yang kita rencanakan di pas pra observasi ini, alhamdulillah Bapak sudah lakukan semua. Intinya saya lihat tadi sebelum pra pembelajaran seperti Pak saya lihat di pembelajaran Pak Febran maupun Pak Satria itu tetap menekankan pada protokol kesehatan. Jadi bukan hampir semua siswa sudah memakai masker dan face shield, dan gurunya juga memakai sesuai dengan pengaman yang kita sudah tentukan. Dan yang kedua juga dalam penataan tempat duduk juga Anda sudah sesuai juga dengan sistem yang dilakukan secara protokol kesehatan. Dan dari segi pembelajaran juga saya lihat baik dari Pak Febran maupun dari Pak Satria, saya lihat anak-anak itu sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan di situ. Jadi saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih Pak Febran dan Pak Satria dalam mendedikasikan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa di era pandemi ini. Sebenarnya pandemi ini belum berlalu, tetapi kita berusaha untuk lebih baik lagi, dan saya lihat anak-anak pun antusias. Dia sebenarnya memang benar sekolah, tetapi dengan keterbatasan dengan adanya protokol kesehatan, jadi tidak semua siswa yang melakukan pembelajaran di sini. Intinya saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap untuk berikutnya nanti bisa lebih baik lagi, dan saya di sini saya berikan apresiasi terhadap Bapak semua dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Mungkin itu, dan kita nanti akan dan sebagai pembelajaran untuk kita, dan nantinya insya Allah juga kita akan di minggu depannya nanti akan ada guru-guru yang lain yang akan kita supervisi. Tetapi saya minta tolong kepada Pak Febran sama Pak Satria bisa menyampaikan ke guru-guru yang lainnya. Intinya Bapak Ibu semua, pembelajaran kita mengajar itu penting, tetapi kita juga lebih mengutamakan kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan semoga saja kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan terima kasih Pak Satria, Pak Febran. Salam untuk keluarga. Semoga saja kita sehat selalu dan diberikan ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.